Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, Jumat 29 Oktober 2021. Kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian semua dalam kondisi baik dan sehat dan boleh terus bersemangat dalam menjalani hidup bersama dengan Kristus. Tuhan yang memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan. Sampai pada pembacaan kita Nehemia pasal 4. Firman Tuhan yang kita baca kiranya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan sebentar kita akan merenungkan bagian pasal yang kita baca hari ini. Sebelumnya kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kembali kami dapat belajar firman Tuhan. Kau yang mampukan untuk kami dapat mengerti apa yang Kau maksudkan dalam kitab suci. Kau juga yang menolong untuk kami dapat terapkan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam hidup ini apakah semua yang kita kerjakan selalu saja berjalan dengan lancar? Tentu saja tidak, ya. Ada saja masalah yang harus dihadapi. Ada perkataan bahwa hidup itu penuh dengan masalah. Kalau tidak ada masalah, berhenti hidup atau sudah mati. Ya, boleh ada benarnya juga. Bahkan saat melakukan sesuatu hal yang baik, yang berguna bagi orang lain pun, pasti ada masalah yang menghadang. Nehemia dan orang-orang Yahudi baru saja memulai pembangunan kembali tembok Yerusalem. Ada pengacaunya yakni Sanbalat dan Tobia. Sanbalat ini adalah gubernur di utara yakni daerah Samaria, tetangga dengan Yehuda di sebelah utara. Tobia adalah pemimpin dari daerah Amon. Karena itu ia sering disebut sebagai orang Amon. Tobia adalah seorang Israel namun bekerja sama dengan Sanbalat dan Geshem agar Nehemia menghentikan upaya pembangunan kembali tembok-tembok Yerusalem. Sanbalat dan Tobia telah mengolok-olok, menghina rencana mereka, yakni Nehemia dan orang Israel yang membangun tembok Yerusalem. Itu terdapat dalam Nehemia pasal 2 ayat 19 sampai 20, bagaimana Sanbalat dan Tobia mengolok-olok dan menghina rencana yang besar itu. Mereka berusaha menggagalkan pembangunan dan melemahkan semangat para pekerja. Mereka menyebut orang Yahudi itu lemah dan tidak mungkin menyelesaikan pembangunan yang besar itu. Dan hasil kerja mereka pasti mudah runtuh. Menanggapi hinaan tersebut, orang-orang Yahudi berdoa dan menyerahkan Sanbalat dan Tobia ke tangan Tuhan. Karena sesungguhnya mereka telah menghina Tuhan yang telah berkehendak untuk kembali ke Yerusalem dan membangun baik bait Allah maupun juga tembok Yerusalem. Mereka tetap bekerja dengan semangat walaupun ada masalah. Tetap melanjutkan pembangunan dengan segenap hati, dengan segenap tenaga mereka. Mereka mengerti bahwa bagian mereka adalah bekerja. Sedangkan bagian Tuhan adalah memberikan perlindungan dan kekuatan. Baik kekuatan iman, juga kekuatan secara fisik. Sebab Tuhan yang memberkati itu semua. Apa hasilnya? Para musuh Israel menjadi kalut dan sangat marah saat melihat kemajuan yang dicapai oleh orang-orang Yahudi waktu membangun tembok Yerusalem. Mereka berencana memerangi dan mengacaukan Yerusalem. Itu tertulis dalam ayat yang ke-7 dan ke-8. Untuk mengantisipasi serangan para musuh dan sekaligus tetap konsisten membangun tembok Yerusalem dan terus berjalan, Nehemia menerapkan siaga penuh. Apa kesiagaan mereka? Di satu sisi tangan berikatkan senjata pedang, tombak, perisai, atau panah.
Di sisi lain, tangan satunya melanjutkan pembangunan tembok Yerusalem itu. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel tak kala membangun kembali tembok Yerusalem. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, porsi kita yang utama adalah bekerja. Bekerja dalam arti melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan untuk kita laksanakan. Itulah tugas yang dipercayakan. Hasil adalah urusan Tuhan, namun kita meyakini bahwa setiap anak-anaknya yang hidup sesuai dengan rencananya, setiap anak-anak yang melakukan pekerjaan sesuai dengan yang dikehendakinya, maka Tuhan yang akan mengatur segala sesuatunya dan mendatangkan kebaikan, termasuk juga dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Sebagai orang percaya yang mau terus berjalan sesuai dengan kehendaknya, hidup dalam ketaatan, mengerjakan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, seperti julukan garam dan terang yang Tuhan berikan kepada kita, maka ketika kita menjalaninya, ada hinaan, ada olok-olok, dan hal-hal yang lain yang menjadi jebakan dari iblis untuk menjatuhkan semangat kita. Mari kita lakukannya dengan mata tertuju kepada Tuhan. Hinaan di lingkungan masyarakat, mungkin intimidasi, atau juga membeda-bedakan, baik di tempat kerja, atau di sekolah, di kampus, yang seringkali membuat kita takut dan mundur dari panggilan Tuhan, atau hanya diam. Marilah kita terus maju mengerjakan apa yang diberikan Tuhan atas kita sekalian. Mengerjakan panggilan kita, julukan kita sebagai garam dan terang, untuk tetap berserah kepada Tuhan yang berkuasa, dan Dia yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, penyertaan itu nyata tak kala kita hidup di dalamnya. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan dalam amanat agung, kalau kita hidup dalam ketaatan, menjadikan segala bangsa murid, membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mengajar sesuai dengan firman Tuhan, maka janjinya Tuhan akan menyertai kita sampai pada kesudahan. Dan percayalah, ketika Tuhan menyertai, maka kemenangan itu akan diberikan kepada orang yang dikasihinya. Sebagaimana pengalaman Nehemia dan bangsa Israel, porsi mereka adalah mengerjakan, dan juga ada hikmat untuk mereka tetap berjaga-jaga dengan memperlengkapi para pekerja dengan senjata-senjata, sehingga pada saat mereka mendapatkan serangan dari musuh, mereka selalu siaga untuk dapat melawan semuanya. Dan sungguh luar biasa Tuhan bekerja sampai pada akhirnya apa yang menjadi kerinduan mereka yang sudah dikehendaki oleh Tuhan, maka semuanya akan terjadi dan diberikan keberhasilan atas mereka semua. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi marilah kita senantiasa bertekun di dalam Tuhan. Walaupun banyak tantangan dan masalah yang masih belum terselesaikan, percayalah ketika kita datang dan tetap bertekun, tetap mengerjakan keselamatan dan rencana Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan yang akan menuntun, Dia yang penuh kuasa, yang akan memberikan jalan keluar tak kala kita sedang dalam masalah. Dia juga yang akan menolong kita untuk dapat menanggungnya, sehingga kita dapat menyelesaikan, bahkan diberkati dengan keberhasilan. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan, pengalaman dari Nehemia ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Dan kita mau terus berserah, terus mengerjakan panggilan, berjalan beriringan di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan yang mendatangkan kemenangan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas firman Tuhan. Mampukan kami untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan dan meyakini akan panggilan Tuhan bagi kami sekalian. Kami dipanggil untuk jadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga kami boleh menyatakan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang melalui tutur kata, melalui tingkah laku, dan juga melalui persaudaraan kami dengan sesama.
sehingga mereka pun boleh mengenal juru selamat sejati di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami atas firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.